Hai semua, assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channelku. Kali ini aku mau ngajak teman-teman membuat cemilan enak dan gurih. Ini rasanya enak banget dan sangat garing, namun sama sekali nggak keras ya teman-teman. Ini cocok banget kita jadikan cemilan pada saat sahur maupun sehabis buka puasa sambil ngeteh atau sambil ngopi gitu teman-teman. Dan boleh banget kita jadikan isian buat toples kita nanti di hari lebaran, karena ini pasti banyak yang suka cemilan seperti ini banding dengan kue-kue kering. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, aku akan spill resep-resepnya terlebih dahulu. Oke, langkah pertama di sini aku siapkan wadah dan aku masukkan gula pasir di 200 gram. Tambahkan 3 butir telur utuh, dan di sini option saja, tapi jika ditambahkan akan enak rasanya. 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1 bungkus bubuk penyedap, terserah mau merek apa saja yang rasa ayam. Selanjutnya ini kita mixer sampai gulanya larut saja ya teman-teman, jangan sampai ngembang. Nah, ini gulanya sudah larut. Selanjutnya ini mixernya kita matikan saja. Langkah selanjutnya aku tambahkan 40 gram wijen hitam. Dan di sini aku tambahkan wijen putih, namun sayang sekali tidak kerikot, maaf ya teman-teman. Dan selanjutnya tambahkan tepung beras ketan putih di 500 gram atau setengah kilo atau 1 bungkus rose bran gitu. Aduk-aduk sampai merata. Dan setelah merata, kita siapkan di 150 ml santan. Namun ini bisa dipakai semua dan bisa juga ditambahkan lagi ya teman-teman, tergantung dari adonannya. Kalau masih agak keras kita boleh tambahkan. Tambahkan sisa santannya tadi semuanya. Jadi pemakaian santan tadi itu ada di 150 ml ya teman-teman. Nah, karena di sini santannya masih kurang, aku tambahkan lagi air. Jadi penambahan air di sini di sekitar 30 ml sampai 40 gitu ya teman-teman. Jadi keseluruhannya itu ada di 190 ml sampai adonannya kalis. Oke, ini sudah masuk semua airnya. Ini kita aduk sampai merata, sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Dan selanjutnya kita tambahkan 60 gram margarin. Kita aduk sampai bercampur rata. Setelah bercampur rata, ini adonannya akan seperti ini hasilnya. Ini teksturnya tuh nggak keras, nggak lembek juga, jadi sedang. Dan ketika kita pegang tanpa kaos tangan itu nggak sama sekali lengket ya di tangan. Berarti ini udah bagus. Oke, selanjutnya di sini kita siapkan minyak. Minyaknya pakai banyak ya teman-teman supaya hasilnya bagus. Dan aku menggunakan cetakan seperti ini dengan spuit bintang. Kalau nggak punya bisa pakai spuit yang biasa aja ya teman-teman, pakai piping bag.
Nah, setelah minyaknya panas, ini kita tes dulu. Kalau sudah mengapung ke atas, berarti itu udah bisa ya teman-teman. Selanjutnya aku masukkan adonannya sambil aku gunting. Bisa juga dikasih panjang, nanti ketika udah matang baru kita potong-potong, bisa juga seperti itu ya. Dan ini setelah masuk, jangan langsung diaduk ya teman-teman. Tunggu sampai set dulu, agak mengeras sedikit baru bisa kita aduk supaya tidak patah. Pakai api yang kecil ya teman-teman. Nah, setelah ini agak menguning, kita balik, sudah bisa kita aduk-aduk agar matangnya merata. Dan kira-kira hasilnya seperti ini, sudah kecoklatan dan keemasan juga. Kita keluarkan saja dari wajan. Kalau minyaknya sudah tenang seperti ini, berarti itu matangnya udah sempurna ya teman-teman. Sudah tidak ada minyak-minyak yang berbuih-buih, berarti itu udah matang. Oke, lanjut lagi, kita masukkan lagi adonannya seperti tadi. Jadi lakukan sampai adonan habis ya. Ternyata di sini menggunakan tangan itu lebih gampang, lebih cepat dan tidak ribet. Jadi satu adonan ini banyak banget jadinya ya teman-teman, bisa sampai 2 toples yang sedang. Dan ini sudah mulai keras, kita bisa aduk dan kita pisah-pisahkan yang melengket. Karena ini gampang banget dipisah-pisah ketika sudah agak keras gitu. Dan singkat cerita, ini sudah matang, sudah kuning keemasan. Kita keluarkan saja dari wajan dan lakukan sampai adonan habis ya. Dan singkat cerita, ini udah selesai semua, jadinya banyak banget. Dan ini teksturnya sangat renyah, garing. Namun sama sekali nggak keras ya teman-teman. Orang yang giginya rapuh juga bisa makan karena ini sama sekali nggak keras. Teman-teman bisa lihat teksturnya sangat renyah dan sama sekali nggak ada kerasnya. Oke teman-teman, videonya hanya sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga video ini bermanfaat. Teman-teman wajib coba buat cemilan di sahur. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya dan jangan lupa di like, komen, di subscribe. Bye bye.